Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi, salam kasih Tuhan bagi kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini Jumat 2 Desember 2022 dengan judul Kasih Allah tidak terukur seperti langit. Ayatnya di dalam Yeremia 31 ayat 37. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki, demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pelangi yang membentang di langit dengan lengkungan cahayanya adalah suatu tanda dari perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup. Dan pelangi yang melingkari tahta di surga juga adalah tanda bagi anak-anak Allah mengenai perjanjian damainya. Sebagaimana pelangi di awan merupakan hasil perpaduan sinar matahari dan hujan, demikianlah pelangi di atas tahta Allah menggambarkan persatuan rahmat dan keadilannya. Tetapi kuasa Allah masih terus dijalankan untuk memelihara benda-benda ciptaannya, bukan oleh sebab mekanisme yang sekali saja digerakkan lalu terus-menerus bekerja dengan tenaganya sendiri sehingga nadi berdenyut dan napas dihirup berulang-ulang. Setiap hirupan napas, setiap denyutan jantung merupakan bukti pemeliharaannya oleh siapa kita hidup dan bergerak serta memiliki wujud kita. Dari serangga yang terkecil sampai kepada manusia, setiap makhluk yang hidup setiap hari bergantung atas pemeliharaannya. Kuasa besar bekerja di seluruh alam dan menopang segala sesuatu, bukanlah seperti yang beberapa orang ilmuwan nyatakan, hanya sekedar suatu prinsip yang meliputi semuanya, suatu tenaga yang bekerja. Allah adalah roh, namun ia adalah suatu oknum, karena manusia diciptakan menurut gambarnya. Sebagai pribadi juru selamat, ia menjadi pengantara dalam pengadilan surga di hadapan tahta Allah, bekerja demi keselamatan kita, seorang seperti anak manusia. Hanya kasih yang mengalir dari hati Kristus yang dapat menyembuhkan. Hanya ia pada siapa kasih mengalir, seperti getah dalam batang pohon atau darah dalam tubuh, dapat memulihkan jiwa yang terluka. Umat Tuhan yang dikasihinya, kita tentu bersuka cita pada pagi hari ini. Oleh karena kasih karunia Allah menjadi bagian kita, kita memiliki kesempatan kembali di dalam memperoleh kekuatan lewat pekabaran firman dalam renungan ini. Apa yang dikatakan bahwa kasih Allah tidak terukur seperti langit yang tidak terukur. Saudaraku, kasihnya tidak akan pernah berkesudahan. Sebagaimana halnya dia memelihara akan segala ciptaannya, memelihara dalam peredaran alam semesta kita ini sehingga tertata semua berjalan dengan baik. Demikian juga pemeliharaan Allah kepada manusia yang diciptakan menjadi karya yang mulia, dan dia akan menuntun kita untuk dapat dikembalikan kepada citra yang semula. Yesus menjadi pengantara bagi kita sekarang ini untuk dapat menjembatani kita yang mana dosa memisahkan kita dengan Allah kita. Tetapi dengan kehadiran Yesus Kristus, maka ada satu jaminan bagi kita. Saudara yang kekasih, semoga aliran kasih yang dinyatakan Kristus kepada saudara dan saya, kita hidupkan, kita nyatakan dalam bentuk iman dan pengharapan kita untuk dapat disaksikan oleh semua orang. Terpujilah Tuhan untuk selalu menyertai kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah Allah yang agung, yang sudah membentangkan langit dan juga menyertai semua perjalanan alam semesta, menuntun, menjaga, dan juga membuatnya menjadi satu karya yang agung untuk kami dapat saksikan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya janji pemeliharaan Tuhan juga akan terjadi dalam kehidupan kami. Di saat-saat kami hidup di dalam masa penantian kedatangan Tuhan, setan pun melancarkan segenap kekuatannya untuk membuat umat-umatmu semakin jatuh dan jauh daripada-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya melalui darah-Mu yang sudah kami terima,
menjadi korban tebusan kami ya Bapa. Ini akan dikuatkan dan diteguhkan. Terima kasih pekabaran ini. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami akan selalu berada di dalam kasih-Mu. Kesehatan menjadi bahagian kami. Yang sakit ya Tuhan, Engkau berikan kesembuhan bagi mereka. Dan biarlah yang lemah iman Engkau akan teguhkan dan kuatkan. Karena di saat-saat di akhir zaman ini, begitu banyak alasan yang dapat membuat manusia semakin jauh daripada-Mu ya Bapa. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan tunjukkan yang terbaik. Curahkan berkat dalam kehidupan umat-Mu secara pribadi, demikian juga dalam hidup rumah tangga. Peliharakanlah anak-anak yang Engkau karuniakan Bapa dalam kehidupan kami, supaya dapat membawa sukacita kebahagiaan, oleh karena kami dapat menyaksikan mereka ada di dalam kebenaran Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi orang-orang tua yang kami kasihi, yang sudah menjalani masa indah mereka, masa pengharapan dalam menantikan Engkau. Teguhkanlah iman mereka, berikan umur yang panjang dan kesehatan, sehingga mereka juga dapat memancarkan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami senantiasa membawakan di dalam doa bagi saudara kami yang berada di dalam bencana alam sekarang ini. Tuhanlah yang akan memberikan kedamaian dalam hidup mereka. Pertolongan-Mu akan bekerja ya Bapa, sehingga mereka juga akan dipulihkan, dibangkitkan kembali untuk dapat bersemangat dan melihat bahwa bagaimana kejadian-kejadian semua ini akan mengarahkan kami bahwa dunia ini semakin dekat kepada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dan mengampuni dosa pelanggaran kami. Karena doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.